Gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih. Pemerintah akan segera terbitkan PP aturan penanganan judi online. Kecelakaan pesawat Delta Airlines di Bandara Toronto Pearson. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menyapa malam hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki informasi tentang kegiatan dan juga kebijakan oleh Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, kami juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam di mana sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 berkumpul di Monas, Jakarta Pusat. Juga para kepala daerah tersebut juga mengikuti pengarahan menjelang pelantikan. Para kepala daerah melakukan gerakan berbaris dan dibagi beberapa anggota grup mereka tampak latihan baris berbaris yang dikomando oleh beberapa jajaran polisi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan pelaksanaan gladi kotor untuk persiapan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar sekaligus menyenangkan. Menurutnya pelaksanaan ini menjadi ajang saling tegur sapa dengan kepala daerah lain untuk membangun silaturahmi dan juga komunikasi. Mengenai teknis pelaksanaan gladi bersih, Andi mengatakan 418 kepala daerah terpilih akan berkumpul di lapangan Silang Monas, di mana nantinya akan diarahkan menuju Istana Merdeka pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Karena kalau tidak ada seperti ini mungkin kita tidak bertemu. Tapi dengan ada kegiatan seperti ini kita bertemu dengan beberapa di daerah. Ya, saya bertemu dengan rekan-rekan yang ada di Papua, saya bertemu dengan rekan-rekan yang ada di Jawa, saya bertemu dengan rekan-rekan yang di Kalimantan. Luar biasa. Ini cara menyenangkan. Nah, kita besok kan gladi bersih. Nah, gladi bersih itu biasanya akan dilakukan sesuai dengan apa kegiatan yang sebenarnya. Maka kita harus siapkan besok, kita siap mulai dari jam 7 kita menggunakan pakaian yang kita akan gunakan pelantikan itu yang kita gunakan besok. Dan kegiatan ketiganya sudah sama dengan yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Dari Jakarta, Max, juru kamera Fahim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Dalam kesepakatan dan juga kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta agar penindakan terhadap judi online semakin dipertegas. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan Presiden Prabowo tidak ingin penindakan hanya men-take down atau menghapus situs judi online. Namun Prabowo memerintahkan agar aliran dana terkait judi online ditelusuri. Ia menekankan bahwa pemerintah akan berperang serius terhadap judi online. Hasan menyebut Presiden Prabowo meminta jajarannya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi judi online di Indonesia. Jadi yang untuk perang sama judi online itu dikuatkan lagi. Jadi tidak hanya take down situs maupun aplikasi, tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya juga ditelusuri karena ini perang yang serius dari pemerintah terhadap judi online gitu. Termasuk juga kerjasama dengan berbagai negara yang untuk mengatasi ini. Jadi nggak cuma sendiri di Indonesia gitu, tapi juga ada kerjasama dengan berbagai negara. Lebih lanjut, Hasan menyampaikan pentingnya menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi judi online. Salah satunya untuk menelusuri operator judi online yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo menerima Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas isu pertanahan termasuk pemberian HGU untuk kelapa sawit dan juga sengketa tanah. Dalam keterangannya, Nusron melaporkan investigasi penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang serta tumpang tindih sertifikat akibat kesalahan administrasi dari tahun 1960 hingga 1987. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis mengenai pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan prosedur pemberian hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit dan penyelesaian sengketa tanah. Dalam keterangan pers, Nusron Wahid menjelaskan,
bahwa pertemuan tersebut berfokus pada laporan mengenai perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, isu penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait kasus pagar laut. Nusron menyatakan bahwa proses investigasi terhadap kasus tersebut sudah berjalan dan beberapa orang di Bekasi akan diberhentikan sebagai tindak lanjutnya. Nusron menyampaikan di Tangerang terdapat 193 sertifikat di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegangnya. Nusron juga menyebutkan bahwa oknum yang terlibat dalam pemindahan peta tanah ke laut telah teridentifikasi melibatkan beberapa individu, termasuk oknum kepala desa. Semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Hari ini juga yang di Tangerang 193 sertifikat secara sukarela juga sudah diserahkan sama BPN, dibatalkan secara sukarela yang di atas laut. Jadi insya Allah semua yang di atas laut clear and clear dibatalkan. Selain itu, tumpang tindih sertifikat hak milik akibat kesalahan administrasi di masa lalu juga turut dibahas. Nusron menjelaskan bahwa banyak sertifikat dari 1960 hingga 1987 tidak dilengkapi peta tanah yang jelas, menyebabkan masalah kepemilikan yang muncul belakangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BPPIK Aris Marsudianto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Aris mengaku diberi petunjuk tentang pemberantasan korupsi. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Aris menepis ada pembahasan soal reshuffle. Dia menyebutkan Presiden Prabowo menekankan pembangunan harus tetap berjalan dan korupsi harus dihilangkan. Ya dipanggil aja, diberi petunjuk. Ngelapor apa, Pak? Ya adalah diberi petunjuk ya tentang segala macam ya. Ya kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, ya pemerintah yang bersih, seperti itu aja ya. Yang ringan-ringan aja petunjuknya. Ada yang terkait laporan buat kabar reshuffle juga nggak, Pak? Oh enggak, itu nanti ya beliau lah ya. Saya hanya diberikan petunjuk-petunjuk aja ya, seperti biasa lah ya. Pembangunan harus berjalan dengan lancar, korupsi ya harus dihilangkan ya, ditegakkan ya, hukum yang benar ya, segala macam ilegal ya, mining, logging dan lain sebagainya ya kita berantas dengan baik, sinergis dengan beberapa lembaga kementerian penegakan hukum ya, harus solid dan segala macam ya. Aris juga menekankan pesan Presiden agar sinergi antar lembaga hingga kementerian tetap terjaga. Dia mengatakan penegakan hukum juga harus solid. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Irfansyah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Namun Irfansyah enggan membahas isi pertemuannya dengan Presiden dan mengatakan Presiden hanya memberi semangat kepada dirinya untuk bekerja menjalankan tupoksi menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Kepala Badan Keamanan Laut, Ketua Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irfansyah menghadapi Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Terlepas dari pertemuan itu, Irfansyah juga mengatakan bahwa Bakamla saat ini berupaya mendorong pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Keamanan Laut yang sampai saat ini belum ada. Untuk menuju Indonesian Coast Guard, kita sedang mengajukan draft Undang-Undang Keamanan Laut sama konsep untuk revisi Perpres 178 untuk penegasan bahwa Bakamla sebagai Coast Guard, juga Bakamla sebagai penyidik di laut. Tadi dibahas itu juga berarti, Pak? Tidak, cuma ngasih semangat ke saya aja. Terus bekerja dengan semangat, tetap semangat.
Menurut ia, Undang-Undang Keamanan Laut dan Revisi Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dibutuhkan untuk menegaskan peran Badan Keamanan Laut RI sebagai Coast Guard di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adias Kadir. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi prolegnas prioritas 2025. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir selaku pemimpin sidang menyatakan DPR telah menerima supres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI. Ia meminta persetujuan rapat agar RUU TNI untuk menjadi RUU yang termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu nomor R12-Pres-02-2025 tanggal 13 Februari 2025. Hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Sebelumnya RUU TNI diusulkan masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029 di Badan Legislasi DPR RI. Usulan itu disampaikan Komisi 1 DPR dalam rapat koordinasi para pimpinan komisi di rapat balik DPR pada 12 Februari lalu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka Jakarta hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas. Salah satu pembahasan dalam rapat terbatas ialah persiapan Lebaran 2025. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut membawa sejumlah menteri di bawahnya, seperti Menteri Transmigrasi Iftitah, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwara Sirait. Dudi Purwagandi mengatakan salah satu yang dibahas dalam rapat terbatas adalah persiapan Lebaran 2025. Ini kumpul dengan Permenko, iya Permenko. Ini agenda jadi balance meeting sih, nanti kita lihat. Bahas persiapan Lebarannya sih Pak? Persiapan Lebaran mungkin salah satunya. Ini berarti khusus yang di bawah Menko Infra aja? Iya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat terbatas juga berkaitan dengan infrastruktur. Menko AHY akan menjembatani menteri teknis yang di bawahnya dalam ratas bersama Presiden Prabowo. Undangan dari Bapak Presiden untuk hadir makan siang sekaligus rapat terbatas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama 5 menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR BPN, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur, dan kita ingin menyampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani termasuk mengkoordinasikan 5 kementerian termasuk
ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwarar Sirait sambangi istana untuk melakukan rapat terbatas mengenai peta jalan membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Saat datang di Istana Kepresidenan, Marwarar ini menunjukkan berkas yang akan menjadi bahan rapat tersebut. Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan bahwa skenario yang sedang disusun merupakan rencana kerja yang akan dipresentasikan dalam rapat bersama DPR RI. Kira soal apa Bang? Bocorannya waktu Bang. Waduh, sebutin Bang. Peta jalan. Peta jalan bangun 3 juta rumah ya Bang. Oke. Diketahui, Kementerian PKP menyiapkan beberapa skenario, termasuk memanfaatkan anggaran APBN tahun 2025 yang telah ditetapkan, serta memperkuat ekosistem perumahan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Skenario lainnya mencakup realokasi APBN dengan dukungan ekosistem perumahan, serta skenario terakhir yang mengandalkan tambahan APBNP dan penguatan ekosistem perumahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi di antaranya TNI AD tanggulangi pelestarian alam dan perubahan iklim. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam, Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Selamat malam pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya ini menyampaikan 30% dari 481 kepala daerah yang akan dilantik memiliki kadar kolesterol tinggi. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam konferensi pers usai digelarnya pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Wamendagri mengatakan hasil tes kesehatan menunjukkan 30% dari keseluruhan kepala daerah yang akan dilantik memiliki kadar kolesterol tinggi. Beberapa kepala daerah lainnya, kata Bima, juga memiliki asam urat dan kadar gula yang sedikit di atas rata-rata kadar normal. Meski demikian, ia menyebut secara menyeluruh para kepala daerah yang akan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 itu dalam kondisi yang sehat. Bima menuturkan, beberapa kepala daerah, khususnya yang memiliki riwayat operasi dalam 6 bulan terakhir, juga akan diberikan atensi khusus. Nantinya, dalam kegiatan retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025, sebagian kepala daerah tersebut akan menggunakan pita sebagai tanda diberikan atensi khusus terkait kondisi fisiknya. Lebih lanjut, kata Wamendagri, para kepala daerah yang diberikan atensi khusus tersebut akan diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan program-program dalam kegiatan retret yang dapat mereka ikuti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai gelar ratas bersama Presiden, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan segera terbitkan PP untuk menangani judi online dengan tegas. Mutia menyebut Komdiji ini telah memblokir akses ke jutaan situs judi online. Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, dalam rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring akan segera diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai perkembangan upaya penanggulangan judi online yang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah. Menurut Mutia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya adanya peraturan yang lebih tegas untuk menangani masalah judi daring. Sejauh ini pemerintah telah memblokir hampir 1 juta situs judi daring. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat. Guna memastikan perlindungan ruang digital bagi anak-anak, semua platform media diwajibkan untuk segera memblokir konten pornografi atau judi daring apabila ditemukan. Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem saman, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan RI Yashirli menemui driver ojek online yang melakukan aksi di kantor Kemenaker Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Menaker menyatakan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal dirinya menjadi menteri sudah menjadi program prioritas di Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan RI Yashirli bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menemui driver ojek online yang melakukan aksi di kantor Kemenaker Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Menaker menyatakan sesuai dengan cita-cita Presiden terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, Kementerian Ketenagakerjaan menerjemahkan hal tersebut tentang bagaimana setiap pekerja di Indonesia memiliki jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Menaker menyatakan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal dirinya menjadi menteri sudah menjadi program prioritas di Kemenaker. Selain itu, Menaker menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian dengan mengundang pakar terkait status driver ojol. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kita khusus dengan THR, Bapak dan Ibu, saya ingin katakan yang pertama, saya setuju tadi, THR itu adalah budaya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah, ayo ya, kita sama-sama duduk ya, kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian
dari pengusaha kepada pekerja. Sebelumnya, massa dari sejumlah organisasi driver ojek online melakukan demonstrasi di depan kantor Kemenaker. Para demonstran menuntut sejumlah hal diantaranya THR hingga potongan aplikator. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melayangkan panggilan kedua untuk tersangka Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan bahwa surat panggilan kepada tersangka HK akan dipanggil kembali pada pekan ini. Tessa menjelaskan bahwa pemanggilan Hasto di antara Kamis atau Jumat. Ia menyebut bahwa HK meminta penundaan setelah pembacaan pra-peradilan. Namun dalam hal ini KPK menjelaskan bahwa alasan tersebut tidak wajar jika dijadikan alasan untuk tidak hadir. Karena bagi Tessa pemeriksaan KPK dengan pra-peradilan dua hal yang berbeda. Informasi yang saya dapatkan dari penyidik bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan masih di pekan ini. Saya lupa apakah untuk hari Kamis atau hari Jumat, tapi infonya akan dikirimkan surat panggilan kedua tersebut. Mas, dari surat yang dia kirim ke KPK alasan tidak hadir hari ini apa, Mas? Alasannya, infonya sebagaimana yang saya ketahui ya, saya belum baca suratnya, tetapi infonya meminta penundaan setelah selesai putusan pra-peradilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan selain melepas liarkan satwa dilindungi di kawasan Gunung Sanggabuana, TNI AD juga mendorong program penanaman mangrove sebagai upaya dalam mitigasi perubahan iklim. Kepedulian TNI AD terhadap lingkungan terus ditingkatkan melalui berbagai program konservasi, yakni salah satunya adalah pelepas liaran satwa dilindungi di kawasan hutan Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa kawasan ini awalnya diperlukan untuk latihan militer. Namun dirinya juga menekankan pentingnya memadukan latihan dengan pelestarian alam. Ya, itu kan sebetulnya awalnya kita memerlukan daerah untuk latihan. Itu setelah kita memang itu ternyata sangat bersinggungan dengan lingkungan, sehingga kita juga bisa presentasikan ini kepedulian kita pada lingkungan itu supaya betul-betul dengan situasi yang sekarang climate change ini bisa kita ikut membantu lah. Itu juga bahkan kita sudah mulai mencoba untuk mangrove karena itu penghasil oksigen yang besar. Kita lagi mencari siapa yang bisa mendukung kita untuk bisa jadi proyek besar. Kegiatan ini tidak hanya menjaga habitat satwa, TNI AD juga telah memulai penanaman mangrove yang bertujuan sebagai strategi penanggulangan perubahan iklim dan meningkatkan produksi oksigen. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mulai memasang kanstin atau curb beton sebagai pembatas di sepanjang Jalan Raya Cilebut, Tanah Sareal. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang sebelumnya telah terjadi insiden pengendara motor yang terjun ke jurang sedalam 8 meter di sekitar jembatan 1 Cilebut. Setelah memakan korban pengendara sepeda terjatuh ke jurang di Jalan Raya Cilebut, Dinas PUPR Kota Bogor bergerak melakukan perbaikan beton pembatas di lokasi kejadian jatuhnya pengendara sepeda motor. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal pada Minggu 16 Februari 2025. Insiden ini mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh ke jurang setinggi 8 meter. Terpantau dari video yang dibagikan akun Instagram @radarbogor, sejumlah petugas dari Dinas PUPR Kota Bogor sedang memasang beton pembatas tepi jurang. Jatuhnya pemotor ke jurang di Jalan Raya Cilebut berhasil dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor. Berdasarkan hasil identifikasi, pengendara motor diketahui bernama Lina berusia 42 tahun, yang saat itu membonceng anaknya Ananda Sakwina Humaira. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap gelaran 50th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali memberi dampak pada para perajin lokal. Tercatat lebih dari 50 pelaku ekonomi kreatif mengikuti kegiatan bertaraf internasional ini.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha menghadiri rangkaian acara Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali, membahas tentang kaitan acara kemaritiman dengan industri ekonomi kreatif. Ia menyoroti hadirnya para pengrajin khas Bali yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan peserta yang hadir, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Berbagai macam kerajinan dipamerkan dalam perhelatan akbar ini. Kita tahu bahwa dari 37 negara tersebut ada kurang lebih sekitar 3.500 sampai 4.000 kru yang juga akan hadir di beberapa kegiatan yang kaitannya juga dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, harapannya kegiatan ini tentu juga membawa dampak terhadap perekonomian daerah, terutama juga untuk kerajinan-kerajinan lokal di Bali. Kemenecraft pun berharap dengan terselenggaranya 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 selama 5 hari dari 15 hingga 22 Februari 2025 di Bali itu bisa meningkatkan perekonomian rakyat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi peristiwa salah satunya seorang ibu menjadi korban begal di Mustika Jaya, Bekasi. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Sebuah pesawat Delta Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada pada Senin 17 Februari 2025. Diduga cuaca yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Laporan awal menunjukkan bahwa 18 orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit setempat. Pada hari Senin 17 Februari 2025, sebuah pesawat Delta Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada. Penerbangan Delta Airlines Endeavour 4819 yang membawa 76 penumpang dan 4 awak tiba dari Minneapolis, Amerika Serikat. Saat mendarat sekitar pukul 14 waktu setempat, pesawat jenis CRJ-900 tersebut mengalami kecelakaan dan terbalik di landasan pacu yang tertutup salju. Laporan awal menunjukkan bahwa 18 orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit setempat. Menurut Delta, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diduga cuaca buruk menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Dilaporkan bahwa angin kencang dan badai salju melanda Toronto dengan kecepatan angin mencapai 51,5 km per jam. Menurut seorang penumpang bernama Pete Kokov, setelah pesawat jatuh, ia dan penumpang lainnya tergantung terbalik. Akibat kecelakaan ini, bandara menghentikan semua penerbangan. Delta membatalkan sisa penerbangannya ke Toronto untuk hari itu dan mengeluarkan keringanan biaya perjalanan bagi penumpang yang bepergian ke dari atau melalui YYZ hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Peristiwa naas menimpa seorang ibu yang menjadi korban begal di Ciketing Rawamulya Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin 17 Februari 2025. Kejadian ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian yang memperlihatkan motor korban raib digasak oleh komplotan begal. Pada hari Senin 17 Februari 2025, seorang ibu menjadi korban begal di Ciketing Rawamulya Mustika Jaya, Kota Bekasi. Peristiwa naas ini terjadi saat korban hendak menjemput saudaranya. Aksi keji ini terjadi sekitar pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang beredar, motor korban raib digasak oleh komplotan begal. Kejadian ini sempat rekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana para pelaku melancarkan aksinya. Hingga saat ini pihak kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus pembegalan ini. Diharapkan para pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan waspada terutama saat beraktivitas di jam-jam rawan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 3 warga negara asing asal Pakistan yang mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu negara Prancis. Hal itu disampaikan Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta Arif pada Senin 17 Februari 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta Arif Munandar mengatakan, penangkapan 3 laki-laki berinisial SZR, TS, dan MZ ini terjadi pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketiga WNA itu terbang dari Pakistan menuju Bangkok, Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mereka melakukan rangkaian administrasi seperti izin masuk, visa on arrival, juga melakukan pembayaran secara tunai. Ketika 3 WNA asal Pakistan ini melakukan pemeriksaan imigrasi melalui autogate, paspor mereka tidak terdeteksi. Setelah mengungkap identitas asli 3 WNA tersebut, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menyerahkan kasus ini kepada tim penyidik bidang intelijen dan penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Soekarno-Hatta untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas tindakannya, 3 WNA Pakistan ini terjerat pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini, pemirsa. Kecelakaan terjadi di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Sebuah mobil listrik menabrak gerobak mie ayam subsidi usai menghindari pemotor yang melawan arah. Meski mengalami kerugian, pemilik gerobak bisa sedikit lega. Sang sopir mobil bertanggung jawab atas kejadian ini dan bersedia mengganti kerugian pedagang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan pada Senin sore 17 Februari 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil listrik bernomor polisi B1705 SNK menabrak gerobak mie ayam subsidi setelah menghindari pemotor yang melawan arah.
Menurut saksi di lokasi, mobil tersebut tiba-tiba membanting setir ke kiri demi menghindari pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, mobil itu menabrak gerobak mie ayam dan akhirnya menabrak pagar rumah di Tebet Utara 1 nomor 48C. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengemudi mobil langsung turun dan menunjukkan itikat baik dengan bertanggung jawab atas kerugian pedagang mie ayam. Saksi mata menuturkan bahwa sopir berjanji mengganti seluruh kerugian yang dialami pedagang. Aksi mulia ini mendapat apresiasi dari warga sekitar. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Polsek Kelapa Gading meringkus 4 anggota komplotan begal yang selama ini meresahkan warga dengan aksi brutal menggunakan senjata tajam. Mereka dilumpuhkan dengan tembakan terukur karena berusaha melawan saat ditangkap. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra menyampaikan bahwa unit reskrim Polsek Kelapa Gading telah menangkap 4 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang masuk sejak Januari 2025 terkait serangkaian aksi pencurian sepeda motor di beberapa lokasi, termasuk flyover Sedayu, depan SPBU Rumah Sakit Gading Pluit, dan Jalan Kelapa Nias Raya. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus operandi memepet korban di jalan sepi, mencabut kunci kendaraan, serta mengancam dengan senjata tajam berupa celurit. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Kiki Tanlim akhirnya berhasil menangkap keempat pelaku saat patroli di sekitar flyover Sedayu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor milik pelaku, sebilah celurit, STNK, dan fotokopi BPKB kendaraan korban, serta rekaman CCTV. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kelapa Gading akan rilis kembali terkait dengan ungkap kasus operasi Pekan Jaya 2025 terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ada 3 TKP dari 4 tersangka. Jadi modusnya keempat para tersangka ini pepet korban, yang mana korbannya sendiri malam hari ataupun subuh dipepet, dan masing-masing daripada tersangka mempunyai peran masing-masing. Ada yang mencabut kunci, ada yang ngambil kendaraan bermotor, dan ada yang mengancam dengan sajam. Jadi anggota Polsek Kelapa Gading, unit reskrim dan buser dari malam sampai dengan pagi melakukan observasi pengintaian. 2 orang anggota Polsek Kelapa Gading yang sedang melaksanakan pengintaian dipepet oleh tersangka dan dilakukan pengejaran, terjadi tembakan peringatan. Namun keempat para tersangka mencoba melawan petugas dengan senjata tajam dan dilakukan tindakan tegas terukur kepada para 4 tersangka. Kapolsek Kelapa Gading mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika mengalami tindak kejahatan serupa. Pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial beberapa pengunjung Taman Safari nekat keluar mobil meski adanya papan peringatan dilarang keluar kendaraan. Perilaku ini membuat pengunjung lain khawatir dapat terjadi insiden yang tidak diinginkan. Sebuah video yang memperlihatkan perilaku berbahaya pengunjung Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Seorang warganet membagikan momen tampak mobil berwarna putih yang dikendarai sebuah keluarga, yakni terlihat saat 2 ibu dan 3 anak nekat keluar dari kendaraannya di Taman Safari Bogor. Meskipun di area tersebut terdapat larangan jelas dalam 3 bahasa untuk tidak keluar dari mobil. Perilaku ini membuat pengunjung lain khawatir terjadi insiden yang tidak diinginkan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat pengunjung melintas di area Flamingo, dan aksi ini melanggar aturan keamanan dan berpotensi membahayakan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pengelola kebun binatang terkait insiden ini. Salah satu netizen mengusulkan agar dipasang stiker di pintu kendaraan sebagai pengingat. Jika stiker tersebut rusak dan terbukti ada pelanggaran, maka pengunjung akan dikenakan sanksi denda. Dari peristiwa ini, pengunjung diimbau untuk mematuhi aturan demi keselamatan dan keamanan bersama. Salah satunya untuk tidak keluar dari kendaraan saat berada di Taman Safari, demi keselamatan bersama dan menjaga kenyamanan bagi semua pengunjung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Deo Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.